33 ya? Tahun kita nikah 92. 92, 33 nih. 33, rencana berapa tahun itu? 33, ya seterusnya lah. Iya. Cuma nanya doang. Tapi ini berandai-andai ya. Jika tiba-tiba suatu hari Pak Jarwo minta izin, diizinin atau tidak? Dikasih, tapi ada syarat. Syaratnya Apa tuh? apa? Kalau saya udah ini jadi mayat. Oh. Satu yang paling Chloe pengen rubah banget. Jangan suka videoin orang tanpa izin. Dan itu sangat menyakitkan karena mamanya bekerja sebagai konten kreator. Kalau ngerokok jangan minta mulu, sekali-sekali beli dong. Tahu aja bintang. Bebe hadir lagi. Kita mau mengangkat tentang fenomena ini nggak semuanya ya. Ya. Kata orang komedian itu katanya mempunyai fans perempuan banyak. Jadi katanya, ini katanya ya, ada stereotip yang bilang bahwa komedian laki-laki itu biasanya katanya konon bininya banyak. Karena katanya kata perempuan, laki-laki ganteng itu kalah sama laki-laki lucu. Iya. Gue udah lucu, ganteng lagi gimana dong? Tapi kita mau ngomongin siapa nih? Kan beberapa waktu yang lalu Mas Kiwil kesini. Mas Kiwil kan kesini. Ngobrol Kiwil bininya 4. Bang Opi Kumis bininya berapa ya? Tahu? Ya pokoknya ada Lebih beberapa lah. lebih dari 1. Ya. Katanya ya. Ya. Kan lu lucu juga. Bini lu berapa yang ketahuan? Iya. Satu dong. Satu. Oke, nah kita akan memanggilkan Ya. salah satu komedian juga. Tapi katanya. Ya. Iya. Katanya ya. Karena kalau dulu sebutannya Jarwo kuat. Sekarang karena udah usia Jarwo nggak terlalu kuat. Tapi Ya, nggak tahu. kenapa ngomong gak terlalu kuat? Katanya ada keinginan untuk menikah lagi, tapi katanya ada ketakutan lebih besar daripada Nah, keinginannya. ini dia nih, istri dan juga keluarga dari Bang Datang. Jarwo kuat datang sama bini-bininya Mbak Nuriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Aa? Sehat dong. Melati. Tepuk tangan dulu Silakan. dong. Silakan Mas Jarwo. Ma. Oh sini silakan Sini, silakan. Ma. Ya. Mohon maaf Pak Jarwo, mohon maaf Ya. berdiri dulu bentar. Kenapa? Saya mohon maaf kan lama nggak ketemu nih. Iya. Masih kuat Cuma kayaknya olinya udah pada kering nih. Lu kira badan gua bajai? Kurangan oli. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat dong. Iya, jangan Pak Jarwo. Ya baik. Emang bener Pak Jarwo pengen nikah lagi. Maaf loh, ini mah cuma kata tetangga, maaf loh. Iya. Emang bener Pak Jarwo. Gua baru datang mau nanya begituan. Istri langsung gini kan. Si Irfan kayak Mama Posyandu ya, bener mau nikah lagi. Tapi lu pengen tahu nggak? Pengen tahu, bener? Bener nggak? Enggak. Bener nggak? Gila aja udah umur segini mau nikah lagi. Hei, ada bukti videonya kita lihat bersama ini. Tinggal nunggu aja nikah lagi. Bukan anakku yang nikah kok nikah lagi. Tapi kan pengen. Pengen. Pengen gendong kan? Iya tahu. Jangan sampai situ marah saya marah loh. Nanti marah-marah loh. Ayo. Oh, Enggak. pengen katanya. Pengennya ke tanda koma. Tanda seru. Tanda koma, tanda seru. Ya, bedanya apa tanda koma sama tanda seru? Ceritanya ya inilah ceritanya beda. Berarti Bercanda doang itu bercanda doang. Tapi biasanya ya udah nih kalau podcast nih ya, bercanda-bercanda itu sebetulnya itu letupan hati jujur dari paling dalam. Jadi kalau ada yang bilang ente sebenarnya pengen kawin lagi tapi ente takut sama bini ente, bener apa kagak bang? Kagak, bener serius. Jadi sebenarnya pengen kawin lagi apa enggak? Lu nanya mulu kagak. Sabar. Terbersit kepikiran atau gitu pernah nggak? Terbersit. Enggak. mungkin pengen tapi takut. Nah, Oh, kok Mbak bisa ngomong begitu? Dia sebenarnya pengen tapi takut. Kok tahu? Kan dari Terawang. Oh. emang pernah ngomong minta izin pernah? Enggak sih. Enggak. Enggak setia dia mah. Setia. Ada indikasinya nggak tiba-tiba pagi-pagi ngajak, gitu-gitu ada nggak?
Kata orang kalau udah mulai bernyanyi-nyanyi kecil. Gua pulang. Tapi ini berandai-andai ya. Jika tiba-tiba suatu hari Pak Jarwo minta izin, diizinin atau tidak? Dikasih tapi ada syarat. Syaratnya Apa tuh? apa? Kalau saya udah ini jadi mayat. Oh, jadi selama Mbak masih hidup, alhamdulillah masih sehat, tidak akan ada izinnya. Nggak ada. Oke, ini katanya kalau di rumah memang kalem. Tapi Mbak Nuriana ini katanya melihat seperti seolah-olah kalau lagi kerja kan abang kan suka tingkah lakunya kayak ABG tua tuh, ya kan? Suka kalau ada cewek tiba-tiba suka jadi nakal. Jangan gitu deh, ada buktinya enggak? Ada dong. Coba. Nih, coba nih, lihat nih. Yuk kita lihat. Jujur, suka ada rasa cemburu enggak? Enggak sih, kan karena dari awal udah tahu profesinya. Itu hanya cerita. Di balik profesionalisme itu kadang-kadang ada. Gak ada apa-apa. Itu cuma drama. Habis selesai minta nomor telepon pemainnya. Lah, kalau kita nanti ada project kan bisa ngajak dia ikut. Sebenarnya kalau gitu kan ngeliat nih, wih cakep nih cewek. Emang kalau demennya yang godain cewek-cewek yang kayak gimana sih kalau boleh tahu? Ya, jadi begini ya Bu Sumiarsi. Saya itu lo ngededes gua melulu. Nggak ada apa-apa pokoknya Lebih suka udah. yang tua yang muda. Ya, nggak ada. Nggak mama, jangan terpancing sama dia mah. Enggak, biasanya semua cowok lebih seneng yang muda. Iya. Tapi Pak Jarwo tuh gini tuh karena sudah berumur atau dari muda juga udah setia seperti Iya. ini? Dari muda emang udah kelihatan, ada hilalnya udah kelihatan. Hilalnya loh. Hilal apa maksudnya? Hilal-hilal kalem gitu. Oh, itu yang membuat suka. Baik, pendiam. Ya antara setia mah nggak laku mungkin. Hey. Tapi Bisa dulu, jadi. pas muda mungkin Beda nggak laku. tipis. Beda tipis. Tapi pas udah berduit nggak mungkin nggak ada yang deketin. Oke, pertanyaan ke Pak Jarwo, kenapa kan mohon maaf nih kan ada beberapa komedian tidak semua yang bininya lebih dari satu. Iya. Tapi abang sebetulnya aneh yakin kalau abang pengen nambah pasti ada aja yang nyangkut. Jangankan yang umurnya 30-an, yang 20-an pasti ada. Kenapa abang tidak pernah kepikiran untuk nambah bini dan setia sama satu bini? Apa ya? Soalnya dari awal saya berkarir itu kan belum punya apa-apa. Ya. Nah, bersama istri kita membangun ekonomi keluarga secara bersama-sama. Istri mendoakan saya bekerja dan kemudian alhamdulillah kita ada rezeki dari Allah. Ya, saya nggak akan lupa dengan hal itu. Berjuang bersama-sama waktu kita tidak punya apa-apa sampai kita punya apa-apa dan itu jangan melupakan bagaimana peran istri di situ. Nah, itu Jadi, saya nggak mau melupakan itu. Karena kesetiaan seorang istri itu diuji ketika tak berharta. Dan kesetiaan seorang suami diuji ketika kaya raya. Tapi kan ngomong janji nggak janji. Ngomongnya papa mama tuh. Papa mama, tapi dia nggak bisa ngerayu, nggak romantis. Gini aja, omongin. Romantisnya dia tuh misal belikan sesuatu, Oh, dalam bentuk terus itu. ngajak pergi, terus tahu-tahu yuk ini buat kamu gitu. Dia nggak bisa romantis. Aku cinta padamu dari pacaran nggak bisa. Nah coba sekarang kita minta janji setia kepada istri tercinta yang sudah berapa tahun ngaku nggak menikah? romantis. Coba. Menikah udah berapa tahun? Lupa ya 33 ya. Tahun kita nikah 92. 92, 33 nih. 33, rencana berapa tahun itu? 33, ya seterusnya lah. Iya, iya. Cuma nanya doang. Di depan ya. Kan tinggal Di dijawab. depan mulutnya ya. Masa kawin dikontrak-kontrakin. Jadi rencana berapa bulan lagi? Coba Pak Jarwo ngomong sesuatu sama istri. Mungkin Papa selama ini, selama kita menikah banyak juga kesalahan-kesalahan dari Papa. Mungkin ada godaan-godaan, tapi dalam hati Papa yang paling dalam bahwa Papa itu tetap cinta sama Mama dan kita insya Allah hidup sampai mati kita tetap bersama. Ya Allah, Bersama di akhirat juga Sampai nanti. di akhirat nanti kita ketemu. Kecium dong keningnya. Ya Allah. Cup dong keningnya dong. Ini. Kecium keningnya. Ya Pak, Allah. dia nggak romantis orang. Ini pertama kali sih hidup. Ya Allah Pak Jarwo. Enggak, kalau kamu lagi tidur juga Papa diem-diem nyumin kening kamu. Kan nggak tahu. Ngapain? Orang bini lagi tidur diciumin keningnya. Itu tuh baik. Tapi dalam kehidupan itu kan naik turun ya.
Kan tadi Pak Jarwo juga ngomong katanya dengan istri tercinta dari awal sampai besar seperti ini. Tapi kan pernah jatuh banget. Pernah banget. Kapan itu? Waktu Krisman ya. Oh iya, tahun 97, 98. Oh iya, itu mah semua orang ya. Kena efeknya juga. 98. 98 ya. 98. Ya, kena efeknya juga. Oh loh, bukan efek lagi. Kenapa bang? Kita sampai jual-jual barang ya. Jual perabotan. Bohongan Pak Jarwo. Sampai namanya sofa kursi tamu kita jual. Untuk Tamu lagi duduk kita jual juga. Masa kamu lagi duduk dijualin juga? Lengkap sama tamu-tamunya. Semuanya tapi perabotan. Untuk makan. Dia yang berperan Iya. untuk jual Dia- barang bekas, jual baju bekas yang nggak kepake kita jual. Iya. Kaki lima dia nih yang Padahal dia sejenis tergolong orang mampu ya keluarganya. Tapi dia nggak pernah mau minta sama keluarga. Saya kok minta tinggal minta istilahnya. Bukan main. Gak mau. Nggak mau. Jual- Karena jual. dia ada tekad kalau memang udah bisa merit harus sendiri. Dia begitu prinsipnya. tanggung jawab. Itu kenapa bang? Maksudnya gara-gara Krismon jadi nggak ada kerjaan apa kenapa? Nggak ada Dia kerjaan, sepi, sepi semuanya. Mungkin semuanya ngalamin semua, nggak hanya Ya. entertainment aja ya. Ya. Semua bidang gitu waktu itu. Pilihannya ya untuk bertahan hidup. Macam salah satunya buka itu jual-jualin. Iya tabungan habis, akhirnya ya udah jual Nggak ada perabotan, yang dijual kursi, lagi, kursi. kemudian apalagi TV segala macam lah. Mbak waktu itu apa aja? Perabotan, bangku-bangku. Ini ginjalnya apa nggak dijual? Ya kan sekarang katanya kalau ada iPhone keluar, ini siap stay ready. Jangan-jangan gue lagi tidur dijual sama dia kali ya? Lagi tidur ada jahitan. Makanya nggak mau kawin lagi. Saat beliau lagi susah, bininya yang bertempur Betul. di depan. Luar biasa, contoh yang luar biasa. Nah, gimana jadinya kalau kita hadirkan anak-anaknya juga dan kita bongkar lebih dalam lagi ya. Anak-anaknya ada juga? Iya, sesaat lagi tetap di FVP, Koridor Pagi. Kalau itu justru mukanya mirip sama mami ya. Tapi versi lebih bule aja. Enggak. Menikah sudah 33 tahun. Anak dua ya? Anak dua. Perempuan dua-duanya. Sengaja itu biar paling ganteng di rumah ya. Yang nggak ada rencana semua pemberian Allah ya kita syukurin Iya. aja. Tapi katanya kalau anaknya cewek semua, dulu katanya waktu muda bapaknya nakal ya? Kata-katanya begitu, tapi enggak Katanya, juga tapi katanya. enggak, baik. Enggak. Daripada cowok semua emaknya yang nakal udah bapaknya aja. Yaudah kita panggilkan aja ya. Yuk. Anak-anak dari Pak Jarwo ini dia Putri Anjani dan Zahra Audina. Hai Put. Kabar? Zahra. Ini siapa ini? Udah kata Ayo. Ayo babi Utina mana? Ayo, ore. Lucu banget. Rambutnya lucu banget ini. Kok anak lu sama cucu lu cakep-cakep bang? Maksud lo apa, hei? Maksudnya apa? Bang Jarwo sama gue sama nih. Kawinnya ini perbaikan keturunan, bagus banget. Bagus deh. Tapi kok mukanya nggak ada yang mirip sama Pak Jarwo ya? Hah? Ini dia Nggak beneran. apa tolen 50-50 kok. Lu liatin dong tuh hidungnya Ini kan mirip-mirip kayak hidung gua. Arab. Ini kayak ini bapaknya dia. Ya mohon maaf. Yang bilang aku mirip papa banget. Enggak lah, nggak mirip. Udah Tapi pernah. versi ceweknya. Masa sih? Enggak. Lu pergi lu dari sini lu. Enggak, ini versi Pak Jarwo yang ininya, yang tetapnya, yang hancurnya. Jangan ngomong istrinya lah. Ini. Mohon maaf, kalau kalian ngelihat papa manggilnya. Iya. Papa lagi berkomedi terus ngodain cewek, bagaimana perasaan kalian? Nggak apa-apa sih. Kalau kan itu kan cuma di acting aja gitu. Cuma kalau beneran, Tapi kayaknya Pak Jarwo Kuat itu ayah yang seperti apa sih? Karena tadi pas begitu datang body language kalian tuh langsung peluk sama papa. Karakter papa tuh kayak apa? Sebagai seorang ayah. oh sebagai seorang ayah itu papa figur yang bisa dicontohkan banget sih. Karena kan Wow. berwibawa walaupun papa di luar pelawak. Ya. Terus juga mengayomi anak dan keluarganya banget. Ya betul, setuju. Pokoknya apa ya? Tegas juga, terus care. Cinta kebersihan. Care tuh dia selalu kayak ngajak pergi
act of service gitu. Oh. Bukan ke kata-kata. Salah satu momen indahnya itu Iya. ajak pergi. Iya. Kita masuk ke challenge pilih papa atau mama. Ya. Pilih papa atau mama ya. Oke. Siap. Oke. Bentar ya Mel. Pegang nih. Cuma satu. Aja Oke. Angkat ya, papa atau mama? Pilih papa atau mama. Siapa yang lebih selektif kalau ada cowok yang ngedeketin? 1, 2, 3. Apa nggak sih? Oh beda ya? Oh, ini mama, ini Anak papa. pertama ke mama, anak kedua ke papa. Iya. Beneran? Tapi sebenarnya dua-duanya santai aja sih. Selalu harus dikenalin nggak? Kalau aku ngenalinnya pas kuliah. Karena sebelumnya semua dianggap teman. Jadi bawa pacar tuh masing-masing nggak pas udah kuliah, kenalin papanya. Tapi kalau mamanya dari teman SMP, SMA cowok dikenalin. Udah tahu sama tahu lah. Iya. Jadi ada rahasia yang disimpan jangan sampai papa kalau tahu. papanya enggak, pas udah kuliah baru. Terus papa juga nanya, itu teman dekat kamu bukan? Kalau misalnya nggak cocok, cari yang beneran dikit. Jadi saling ya, saling dua-duanya nih. Pilih papa atau mama. Siapa yang langsung tahu kalau kalian lagi bohong? 1, 2, 3. Oh, Kok beda-beda? melengkapi loh ini. Kenapa? Kok kamu langsung tahu mama? Kalau mama kata dia sih, kata anak-anak instingnya kuat. Kalau papanya pun katanya kayak ada ilmu, kuat juga ilmunya. Kayak ada ilmu gimana? Kayak walaupun dia nggak begitu deket tentang pergaulan anak kan yang deket mamanya, tapi dia ada insting juga. Insting bapak Kalau ya. ibu kan memang pasti, ya enggak? Betul. Nah, kalau ibu udah pasti. Oke, pilih papa atau mama jika kalian punya kesempatan berlibur selama sehari penuh di sebuah tempat yang indah banget, di endorse, gratis semua. Tapi cuma boleh bawa satu. Mau Pilih ngajak papa, pilih mama. 1, 2, 3. Dua-duanya nggak bisa milih deh kayaknya. Pilih papa atau mama. 1, 2, 3. Papa sih. Mama Ini- yaudah. Ini anak papa nih, anak mama nih. Ini nggak semua orang ngertiin papa. Ngerti dia. Coba, maksudnya gimana sayang? Ya misalnya apa yang lagi papa rasain Dia gitu lebih loh. tahu. Jadi kalau terus papa suka pergi kemana, aku Zara tuh yang lebih paham gitu, lebih ngerti. Papa misalnya moodnya lagi nggak mau kesini atau papa lagi pengennya kemana gitu itu ya kan Pak? Kok bisa Zara? Ya, anak pertama. Kok Zara bisa Tahu ya? yang paling ngawin papa? Dia kan kayaknya agak tertutup nih beliau orang ini. Iya emang. Kok kamu bisa tahu sih perasaan Ya itu anak pertama begitu. Anak pertama perempuan biasa pacar pertamanya Rasa. adalah bapak ya. Apa ya? Nah kamu kan, papa kan sekarang sudah tidak semudah dulu lagi. Nah, kan? Ada kekhawatiran-kekhawatiran pasti ya. Apa yang kamu khawatirkan dari papa dan mau ngomong apa ke papa? Oh, udah pasti pertama kesehatannya. Sampein. Ya Pak, pertama kesehatan papa dan nggak pernah bosen sih buat ingetin papa buat hidup sehat, olahraga. So papa males banget. Gue nangis gue jadinya. Males. Ini hebat loh. Ya ayah sama kan, maksudnya ayolah hidup sehat gitu loh Iya, Pak. Kan anak juga udah insya Allah udah pada sukses, terus udah ada cucu. Mau kapan lagi berubahnya gitu loh. supaya Itu papa sih. panjang umurnya. Panjang umur, lebih fit, lebih sehat, bugar gitu sih. Biar bisa ngeliat cucunya wisuda. Iya, amin. Kemudian cucunya juga menikah juga, kasih cicit gitu ya. Pak Jarwo kuat bagi yang sayang sama Pak Jarwo. Terus kuat namanya. Pak Jarwo bener, ini paling yang semua sayang, tapi yang paling dekat ini yang putri pertama. Iya, Ngerti pertama perasaan. dulu bagaimana dulu anak pertama itu ekonomi lagi sulit-sulitnya gitu. Jadi dia ini waktu kecil walaupun kita kehidupan sulit, dia nggak pernah nuntut apa-apa gitu waktu Ngerti. kecil dulu. Dia nggak kayak anak kecil lain, misalnya itu tukang mainan apa dia minta, dia enggak. Dia mendingan pergi pulang gitu, ngerti. Tahu diri gitu Tahu istilahnya. diri, iya. Kita malah sayang, jadi kita uang pas-pasan juga yang dia pengen kita tahu, kita bela-belain aja beli. Apa memori yang paling kamu ingat dari papa dan mama? Mungkin kan gak selalu, tadi Irfan bilang gak selalu up, ada kadang-kadang sebagai komedian ada downnya juga. Apa memorinya? Dulu waktu Zara TK, masih TK sih, itu kita sekedar ke Ramayana aja udah hiburan banget dan jalan kaki dari rumah ke Pasar Kramat Jati itu jalan kaki. Itu hiburan per bulan itu. Justru itu jadi Iya, itu core memory sampai sekarang. Jadi keinget. Walau cuma makan ketupat sayur padang. tapi itu justru indah banget ya. Iya, happy banget.
Anjani beda, lahir tahun? Aku lahir tahun 2000. Itu sih udah mapan kembali istilahnya ya. Udah alhamdulillah. Kan pas pada saat papa lagi ekonomi rendah kan aku lagi masih kecil banget jadi belum terlalu ngerti. Belum pernah tahu, katanya dia nggak ngerasain. Untung belum ngerasain katanya. Kok diceritain yang tadi, untung kayaknya. Untung masih kecil. Tapi kalau kamu memori yang paling tidak terlupakan bersama papa dan mama tuh apa? Pas wisuda sih, karena bener-bener beda banget rasanya. Karena papa tuh selalu support tentang pendidikan. Pokoknya pasti kamu bisa, jangan kayak papa gitu. Dia selalu ngasih tahu buat anak yang baik-baik. Itu penting. Iya. Ya. Oh, dia S2 lulus S2. Iya. S2 apa? alhamdulillah. S2 komunikasi politik, Kak. Wow, Anjani itu Masih S1. S1 mau selesai. Internasional. Sudah selesai. Oh, udah selesai. Alhamdulillah. Pak Jarwo keren anak-anaknya, Ya. wow. Dan Pak Jarwo hebat karena didampingi oleh istri yang luar biasa juga. Iya, betul. Kalau bininya ngaco, pasti berantakan rumah tangganya. Udah deh. Dua-duanya. Ungkapin juga dong buat mama. Kalau mama tuh pokoknya makanannya harus dijaga. Karena makanannya sering berantakan, jadi Agak kadang tuh ngaco. Yang marah. penting enak. Oh, dia nggak terapi, makanya kok saya ngaco emang. Kadang Masih suka apa? Nakal-nakal. Nggak boleh sama dia. Ya kadang kalau aku marah bukan berarti jahat sama mama, itu demi kebaikan mama. Yang pastinya semua kita berempat dan Afshena selalu bareng-bareng hidup sehat dan bahagia selamanya. Pelukan dong semuanya dong, pelukan dong. Aduh, Pak Jarwo ini. Kita mau angkat topi ya, A. Kita mau angkat topi untuk memberikan komplimen kepada Pak Jarwo, pujian karena di tengah sekarang maraknya banyaknya perceraian terutama dalam dunia public figure. Artinya Pak Jarwo bisa memberikan contoh Positif. sukses di luar tapi juga sukses membangun keluarga sendiri. Gue ikut nanya juga. Iya, gua kalau keluarga juga mewek loh. Nah, kalau tadi Melanie Ricardo ngomong katanya, Pak Jarwo kok anak-anaknya pada cantik. Iya. Ada juga nih artis ya, ini artis ini udah mulai remaja. Dia juga kayaknya menyesal punya ibu yang tidak mirip dengan dirinya. Ya, kita sambut, ini dia. Aduh, Chloe. Halo Chloe. Oke, geser. Oh iya. Oh, kamu pindah ke situ, Pak? Oh iya. Pak Jarwo. Tuh, Ini siapa? Jadi waktu kemarin kita nginep 3 hari, nginep 3 hari acara nge-MC, kan saya nggak sempet tunjukin anak saya. Inilah anak saya. Hasilnya gini. Anak gua sama Tyson. Oh, iya gitu. Masa C-nya gini. Salam dulu, San. Salim dulu. Salam. Boleh tepuk tangan dong buat Chloe nih. Chloe, jangan duduk dulu. Usia kamu berapa tahun? Aku cepat sepatu ya, A. 13 tahun. Chloe Mel, tingginya udah hampir udah sepantar loh Mel. Hampir sama gue. Genetik bapaknya ini ya. 13 tahun dan saya 23 tahun. Enggak. Lu berapa sih Mel? 47 ada? 4. 7. Buru-buru banget lu. Ngebut banget. Kemana lu? Oke. Ya. Chloe, kamu pernah meragukan gak ini ibu aku atau bukan gitu? Chloe itu justru mukanya mirip sama Mami ya. Tapi versi lebih bule aja. Enggak. Enggak. Tetap enggak. Aduh. Chloe mau duduk dekat aki-aki atau enggak? Sini sayang, sini. Mel nggak ada mirip-miripnya Mel. Ya insya Allah, alhamdulillah ya. Karena kan aku sama Pak Jarwo sama ya. Kita dalam menikah itu kan memang, ya selain ibadah juga pengen memperbaiki keturunan. Tapi kalau kalian tuh ngeliat kalau itu inget dulu waktu kamu masih anak-anak tuh bule Batak itu loh. Iya. Masih bisa logat Batak kau. Bisa tapi malu. Oh iya. Kamu ngeliat manggilnya apa sih, Mbak atau Mbok? Manggilnya karena kita kan keluarga, mohon maaf pemirsa ya, internasional. Jadi- Bule kan Australia, Manggil- manggilnya abang. Lagi pakai nanya ya mami lah. Oh, Mami. Aneh, masa manggil bunda emang gue Sarwenda? Beda. Kamu ngelihat mami itu kan pekerja keras. Kalau udah ada satu tujuan A tuh, wah dikejar. Kayak body goals-nya sekarang itu kan ini perlu kerja Juang. keras juga. Kamu melihat kerja keras mami juga nggak? Bangga sama mami? Bangga. Apa yang bikin kamu bangga? Mami kalau ada yang mami mau, she will like, dia mau bakal raih gitu and like maybe dia berusaha
semaksimal mungkin untuk bakal dapetin yang dia Iya mau. betul. Seperti dapetin papinya Chloe juga kamu kerja keras banget ya? Itu kan nggak sengaja ketemu. Abisnya pas ketemu Tyson ternyata dia hilafnya berkepanjangan. Ya udah jadi dah nikah tuh ya kan. Oh gitu. Tapi udah berapa tahun menikah Mel? 14 tahun. 14 tahun. Yes. Itu pun kan naik turun juga ya. Insya Allah seperti keluarga Amin. Pak Jarwo. Berapa Pak Jarwo sekarang? 35 tahun. 33 tahun. 33 Pak Jarwo. Lu 35 apa 33 sih Pak? Kan nikah tahun 92 Pak Jarwo. Iya. Betul. Maksudnya he's like 33 years old. Bukan. Anak gue nanya, maksudnya dia umurnya 33. Ya anak gue gak percaya. Maksudnya he's like 33 Usia years old. pernikahan. Usia pernikahannya nih. 33 tahun gini bongsor banget. Anak gue kayaknya gak mungkin dari 33. Oke. Tapi kalau itu mirip banget dengan artis-artis juga. Kita lihat ya artikelnya nih. Melanie Ricardo ungkap reaksi menohok usai visual putrinya dihujat B. Hah? Bohong. Masa ada yang ngomong B aja? Iya. Apa tuh Kak? Oke tuh Kak. Coba ceritain yang kita posting. Oh, jadi kita kan posting, ada produk posting endorsement berdua gitu kan. Terus udah gitu, ya pasti kan komennya kan pasti pros and cons. Banyak yang memuji apa segala macam. Terus tapi juga ada yang bilang, ih perasaan B aja deh, lebay orang-orang gitu. Apa yang B aja itu apanya? Ya mukanya. Muka lu kali. Muka saya sih kan bukan B lagi, di bawah jadi B. Tapi kita bikin konten untuk menjawab komen-komen dari haters. And then kalau orang bilang Chloe mukanya B aja, what would you say? It's okay. I mean kan beda-beda pendapat kan orang-orang. So Setuju. I'm okay. Chloe kamu kan 12 tahun. Tinggi udah 170? 13 tahun, 170 ada ya? Kayaknya 165 deh. Enggak ada 168 kakak. Ada 165 lebih ya. Nggak jadi model aja. Nggak mau. Kenapa? Emang aku nggak mau. Kamu mau jadi apa sih? Masih belum tahu sih. Selain kemarin cerita katanya mau jadi manusia silver ya. Lagi gue nggak mau jadi model ah. Padahal ada videonya Chloe jadi model juga nih. Modelingnya dari Chloe. Chloe, bagus banget. Pinggangnya segini doang. Dan kamu tuh ya, garis batak dari mami kau itu bagus. Aura bule plus garis batak keras itu bagus sekali buat model-model. Pipi naik, ini Pierce keren banget loh. Iya. Kasih aku juga makasih. Gak cocok, gak cocok. Gini aja, gimana kalau kita mendengarkan kejujuran dari hati ke hati antara mami dan anaknya. Ayo. Aku sama Chloe. Iya. Kak. Ini dia, kartu salju sini. Chloe sayang, Abuba anak bule Batak. Apa sih hal yang paling bikin kakak itu... ini jangan dong, jangan yang gini-gini. Baca. Apa yang paling bikin kakak khawatir sebagai anak terhadap your mom, terhadap mama kamu? Kalau mami pulang malam, kecapean kan kadang bisa tidur sampai jam 2:30-an gitu. Belum tidur? Belum tidur, baru pulang. Kadang-kadang mami suka pusing, terus besoknya kan gak enak badan. That's making me like sad, very sad. Kalau mami kecapean? Kalau kecapean. Apa hal yang paling mami syukuri memiliki Chloe dalam hidupnya mami? Hal yang paling bikin mami happy punya Chloe di antara semua 44 tahun hidup mami, segala pencapaian hidup mami, kalau mami ditanya apa yang bikin mami paling bahagia adalah jadi ibunya Chloe sama Courage. Ini gampang, kalau Chloe bisa rubah satu sifat mami yang Chloe nggak suka banget, kira-kira apa sifat mami itu? Karena kan mami hampir sempurna ya, semua baik, orangnya halus ya. Apa yang Chloe pengen banget rubah dari sifatnya mami? 2 atau 1? Satu aja. Banyak juga nggak apa-apa. Satu yang paling Chloe pengen rubah banget. Jangan suka videoin orang tanpa izin.
Dan itu sangat menyakitkan karena mamanya bekerja sebagai konten kreator. Jadi nggak boleh videoin anak tanpa izin. Oke, Chloe. Apa yang mami pengen aku inget terus kalau mami udah nggak ada nanti. Oh, what is it? I don't know. Aku nggak pengen kamu ingat aku sebagai seorang presenter, seorang yang sukses. I just want you to always remember bahwa kamu punya ibu yang akan selalu bisa menjadi rumah untuk kamu berpulang. Karena aku tahu bahwa dunia itu nggak selalu manis dan ramah sama kamu dan adik kamu. Tapi harus ingat bahwa sekejam-kejamnya dunia di luar, you always gonna have me. Kamu akan selalu punya aku sama Deda untuk rumah kamu berpulang dan dipeluk kembali, di-charge kembali untuk kuat kembali menghadapi dunia yang kejam ini. Lihat. Suka ngobrol gini gak sih? Suka. Kalau sama Chloe sama Courage, gue tuh selalu make time. Iya. Tapi yang menarik tadi mengenai minta privasi dia. Ya, itu yang gue belajar, A. Itu aku belajar banget dari anak-anak ini. Jadi kalau aku pengen-pengennya videoin mereka karena aku bangga, aku senang gitu. Aku berusaha untuk memberikan boundaries, garis bahwa anak-anak juga manusia. Mereka bukan objek konten aku. Jadi kalau aku mau ngajak konten, aku izin. Izin? Iya. Mami videoin ya gitu. It's hard, tapi coba. Ya. Thank you loh obrolan anak dan juga ibu yang luar biasa. Nah, berikutnya kita pun akan menghadirkan ini bapak dan anak, tapi Sorry, ini aku sama Pak Jarwo dong di sini berdua jujur-jujuran seru. nggak ada jujur-jujuran juga. Nanti bisa viral jujur lu. Karena selanjutnya nih ada bapak dan anak ini dari keluarga Betawi. Yes. Woi, sesaat lagi tetap di FPP Warrior Pagi. Cakep. Pakai sepatu ukuran kaki. Cakep. Itu rukun buat tante dan keluarga. Maksudnya cuma satu, jangan galak-galak sama laki. Pak Jarwo, Pak Jarwo tuh sebetulnya orang Betawi, Jawa. Jawa ya? Turunan Jawa, cuma lahir besar di Riau, Pekanbaru. Oh itu? Ya, dulu kan bapak kerja di perusahaan minyak Caltek, jadi anak-anak semua lahir di daerah Riau. Orang kaya, iya. Orang kaya lah. Sombong banget ya. Tapi ngomongin soal daerah, ini komedi juga kan di mana-mana juga bagus nih. Ya. Punya karakter. Dunia komedi Betawi juga karakternya kuat banget ya? Ya, betul. Sekali, Setuju. terutama pantunnya itu yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan ada hadirin nih. Hadirin. Akan Hadirkan. hadirkan. Hadirot kali. Ini bapak dan anak viral banget di sosial media. Kita lihat nih, Hanif dan Babeh Wawan. Oke. Yuk langsung aja yuk kita sambut, ini dia Hanif sama Babeh Wawan. Apa kabar Tong? Sehat ya? Ih baik banget. Halo Taya. Salam Babeh Wawan. Ya, betul. Nip, pantun Nip. Ada pantun kagak? Umpama ibu sebuah keramat. Abang kalau ngomong jangan nyakitin hati. Ayo datang segala hormat. Mohon diterima dengan senang hati. Ada pantun nggak buat Om Irfan? Ayo pantun dong. Kasih. Ikutin aku ya Om. Yo. Ikutin. Jalan-jalan ke kampung sumur. Cakep. Cakep. Muterin Ka'bah terasa berat. Cakep. Semoga sehat dan panjang umur. Amin. Biar berkah dunia akhirat. Tante Melani sayang. Melani. Tante Melani. Beli suku di belah 3. Cakep. Pakai sepatu ukuran kaki. Cakep. Itu rukun buat tante dan keluarga. Maksudnya cuma satu, jangan galak-galak sama laki. Tahu aja Mel. Anip, coba bilang, lu dibayar berapa sama Tyson? Ngomong lu. Nih, satu lagi. Lucu banget. Ada nggak deh buat saya? Pakai sangko berbulu. Cakep. Lewatin kali sambil digendong. Kalau ngerokok jangan minta mulu. Sekali-sekali beli dong. Wah.
Tawa aja nih Tong. Ya ampun. Luar biasa Hanif. Nih. Tadi Apa? pas sebelum mulai ketemu di situ tuh. Hanif ngomong apa ke Om Irfan? Ngomong apa? Pengen apa? Pengen lihat apa? Burung. Jadi gini, Om Irfan lihat burungnya dong. Ya nggak bisa lah. Emang burung yang mana? Di rumah. Di rumah maksudnya. Maksudnya apa? Aku mau lihat burung Om. Ini. Yang di rumah. Burung. Lu salah nanyanya. Boleh burung. Yang di rumah. Oh, yang di rumah. Tapi ya, bukan hanya pantun aja, Po. Dia juga pintar banget silat. Masa? Yuk, kita lihat tayangannya. Coba kita lihat. Yuk. Wih, Nip, itu tapi goloknya golok mainan ya? Bukan golok beneran ya? Coba Om Irfan lihat boleh nggak? Lihat. Oh ini bahannya ini stainless tuh, ini nggak tajam sama kayak ini buat seni ya. Aman, Om Di Irfan. seni tradisi Betawi juga salah satu ini. Iya. Mau lihat dong, Apa tuh? Atraksi. atraksi. Palang pintu. Boleh? Coba sayang. Kalau palang pintu gini ya, Kak Irfan, Iya. sama Lani, sama Iya. Pak Jarwo? Jo. Nanti kita seolah-olah nih kayak model pernikahan. Kita mau Oh. masuk. Ngarep. Oh iya, madep sini ya. Jadi nanti si Hanif sama Om Irfan dan Pak Jarwo dan saya sama Kamelani di sini. Oke. Iya. Ceritanya kita mau ngelamar perempuan ini. Mau masuk aja deh. Ada yang lain gak sih? Cuma gua doang. Mandiri. Satu-satunya ya? Iya. Ayo coba di sini Ayo. sama Om Irfan di belakang. Ya, kita nganterin. Sama Kamelani Oke, di ya. sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Itu. Ini Saleh. Mari. Ini kayak Ustadz Maulana ya, bener. Yang mau nikah sama nih, masa gua nikah sama aki-aki? Mana sih nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serampang serimping. Ambes kutang atas lampe. Siapa itu di samping? Rombongan orang ganteng udah pada sampai. Wah. Rombongan orang ganteng katanya. Rombongan orang ganteng. Gak lihat Tuan Raja mirip Jabri Nicole. Wah. Kalau Rumah gedong, rumah Belanda. Pagar kawat tiang besi. Ya. Rombongan dari mana mau kemana? Masuk acara FPP kudu permisi. Lewat acara FPP yang Kudu permisi. aku udah permisi. Iya. Bang, ada siang, ada malam, ada bulan, tentunya ada matahari. Kalau bukan acara FYP yang di dalam, gak mungkin es rombongan datang sampai kemari. Jadi pengen masuk acara FYP. Ya, Rek dengerin, kuda lumping dari Tangerang, Ya. kedipin mate cari menantu. ya. Pasang kuping biar terang, adepin, gue punya palang pintu. Apa? Mbak. Begitu turunnya hitam-hitam. Jangan baik bacot, ayo kita berantem. Ayo. Oh, Pegangan. Pegang. Bagus pegang. perintah. Ini. Bentar. apa? Kaki gue mirip. Mangan aku comot mukanya. Nah kan? Woi. Apaan? Kan tadi kasih ke gua lu. Nitip Ini aja. gimana nih? Ya ini. Kena kaki. Ini nggak tajam ya pemirsa ya. Ini adalah perlengkapan dari tradisi ini sendiri. Woi, kalah. Oh, kalah. Berarti kita menang nih, Boleh masuk dong kita. Boleh masuk Kak Irfan. Oh, yaudah, masuk, Bangge udah. bukan sembarang bangge. Bangge kue ini tolong petikin. Oh, cakep. Bangge bukan sembarang bangge. Emang tamu begini yang kita arep-arepin. Apa mau ngomong apa lagi? Apa ya? Jalan-jalan ke Kebayoran Lama. Cakep. Jangan lupa beli pedang. Cakep. Kalau lu bertamu jangan lama-lama. Ya. Ntar gue tendang. Bang Toto makan tomat. Coba ulang lagi. Bang Toto makan tomat. Cakep. Ya bodo amat. Tapi anak pinter banget ya. Iya bener.
Itu pantunnya banyak banget ya? Alhamdulillah kita kan setiap pantun saya ngarang, saya tulis tuh ada 37 pantun. Alhamdulillah beliau ini udah menghafal kayak gitu. Ini anak keberapa sih? Om Raffi Ahmad mana? Om Raffi Ahmad dipanggil presiden. Kok nggak diajak? Ya lu sini aja. Pantun nggak? Duduk. Om, Apa ya? aku mau ngirim pantun buat Om Raffi. Coba. Nih, Rapi. Om Raffi. Om Raffi, beli petasan di Sleepy. Cakep. 5 menit. 5 menit sampai meruya. Cakep. Itu pesan buat Arapi. Jangan genit-genit ya. Yeah. Bagus. Duduk lagi, duduk. Hanif luar biasa. Berapa bang? Ini anak ketiga. Ini kita punya cerita sedih di sini. Tapi siap-siap nangis ya. Siap, ini tisu gue bagi dulu. Jadi nih, saya tanya nih sama Hanif kenapa sih kok giro banget nih, senang banget sama main palang pintu? Jawabannya, iya Beh, karena aku punya cita-cita pengen benerin makamnya nenek. Tapi di umur 3 tahun aja udah mikirin makam nenek. Karena waktu sedihnya kita, ketika tahun lalu belum tepat setahun, itu kakeknya meninggal kayak depan. Selang kakeknya meninggal, sebulan kemudian neneknya meninggal. Ya Allah. Pas nginep di rumahku. Nenek aku pengen tahu aku belajar silat begitu. Nenek aku ngintip dari jauh. Oh gitu, makanya Hanif sekarang belajar silat, belajar ngelenong, pantun dan lain-lain ya. Makasih Hanif ya udah melestarikan budaya bangsa khususnya Betawi ya. Mudah-mudahan cita-cita kamu umroh haji bareng keluarga bisa terwujud ya. Ya udah. Boleh mana? Final aku sini. Oh, kekuatan keluarga itu emang luar biasa ya. Mau nutup dia ada pantun atau lagi? Boleh. Sini Po. Cangcinya Babe. Sini. Tutup pantun. Nih kita udah mau FYP, udah mau tutup pantun. Sekarang Hanif katanya masih ada pantun untuk menutup FYP nih katanya. Coba Nif. Mancing ikan dapat gurame. Cakep. Mancingnya jauh di Teluk Setu. Cakep. Kita doain rame-rame. FYP Jadi nomor 1. Ya udah kalau gitu ya. Ketemu lagi besok ya. Asal manusia bukan dari Apa batu. lagi sih? Asal Assalamualaikum. manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, sampai ketemu. Dadah. Gue